Mikael, Michelle atau Mikael? Ada Mikael? Tes Pak. Apa Mikael? Sela, Hadir, Sela Pak. hadir. Hadir. Oke, silakan Sela. Masih yang sama dulu nih. Oh, hari ini kita materinya mengenai sejarah uang hingga uang digital. Jadi menambahkan kita juga nanti belajar mengenai uang digital rupiah. Jenis-jenis rupiah digital dan juga bedanya uang rupiah digital dengan uang elektronik. Dan bagaimana bisa uang rupiah digital dapat mempermudah dalam melaksanakan bisnis. Itu aja. Iya, sudah. Tambahannya saja ya. Itu memang yang belum disebut dari tadi itu. Kita kalau selalu saya buka sejarah itu selalu dimulai dari di dunia kayak apa, di Indonesia kayak apa, terus kemudian ngomongin uang ya juga uang di dunia kayak apa, di Indonesia kayak apa. Itu saya tambahkan satu materi terakhir itu adalah digital rupiah, rupiah digital. Oke, thank you Sela. Muhammad Fatilah Hadir kok. hadir. Pertanyaan yang sama. Ini masih kulit-kulitnya dulu nih. Ya, sama saya awalnya barter sebelum uang bentuk logam, masih barter. Terus habis itu mulai ke barang yang bernilai kayak garam, gitu-gitu. Terus mulai logam, mulai emas. Habis itu mulai yang uang kertas. Habis uang kertas, sistem perbankan. Tapi sistem perbankan, uang digital atau kripto. Saya percaya gitu. Itu aja. Mm. Garam tadi emang belanja di pasar. Hah? Tadi jawab garam. Apa Ya, itu garam? atau komoditas yang bernilai, barang yang dinilai. Kan waktu itu nilai gara-gara garam kan juga untuk kayak kulkas kita sebelum kulkas. Berukas. Yang bukan kulkas yang biar Aduh, bikin aduh. tahan lama, tak serius makanannya jadi tahan lama. Ngelihatnya barang-barangnya ya, nggak lihat dari sisi uangnya. Dari nilainya. Iya ya, tapi maksudnya tadi jawabnya di barang jadi kayak kita nih selagi mau belanja di pasar induk. Iya kan? Coba yang bisa, kalau gitu pertanyaan sekarang menjurus ya. Eh, Atira ya, Atira. Tadi itu coba dibenerin yang jawabannya atau dilengkapin yang jawabannya Muhammad Fatilah tadi itu. Dari Suara katanya tadi nggak jelas. siapa? Suaranya nggak jelas, saya nggak dengar. Suara Fatilah. Suara siapa yang nggak jelas? Suara Fatilah tadi nggak jelas. Iya, Saya jelas kok. ya Pak, ini kuotanya. Gini. Oke deh, kalau nggak jelas nanti pertanyaan saya jawab. Saya lempar untuk yang ini. Nanti aja di periode kedua ada inisiatif.
keaktifan nanti ini saya satu persatu dulu. Kalau gitu pertanyaan yang sama aja deh, Atira. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari saya yang mulai detail, itu adalah pertanyaan saya lempar. Siapa yang berkenan jawab, nah itu poin buat dia. Kalau ini sekarang satu persatu dulu ya. Atira, kalau gitu, tadi sebenarnya ada pertanyaan saya itu. Pertanyaan yang sama si Fatilah tadi itu, dia membahasnya dari sisi barang-barangnya. Apa terkait dengan uang. Yang kita omongin kan uangnya gitu. Oke, Atira, pertanyaan yang sama dulu Atira. Materi kita mengenai apa saja dibahas di situ. Materi kita tentang sejarah uang dari mulai uang itu dari masa sebelum kemunculan sistem barter, terus masa sistem barternya, lalu terciptanya uang barang, kemudian sejarah uang logam dan uang kertas dimulai, lalu perkembangan sejarah uang kertas, dan uang di masa kini atau e-wallet dan hingga koin digital. Lalu yang materi terakhirnya kita akan membahas rupiah digital yang dimana Bank Indonesia lagi mengkaji pengembangan rupiah digital, juga dikenal dengan Central Bank Digital Currency atau CDBC. Itu Pak. Itu aja. Iya. Ya, ini ada poinnya tambahan ya dari yang penjawab tadi. Kayak siapa tadi itu. Si Fatir atau siapa yang jawabnya? Oh, sini. Tadi Sela tadi ada tambahannya yang belum dibahas sebelumnya, ada soal uang digital. Kalau Atira, ini juga ada tambahannya nih, bahwa kalau kita ngomongin uang bukan hanya dari soal barter, sebelum barter pun itu sudah ada sejarahnya. Seperti uang itu seperti apa, ada di situ di materinya. Dia berupa catatan-catatan. Ya, bagus Atira, ada tambahan. Terus kemudian kalau saya masih melempar pertanyaan yang sama, itu berarti saya masih mengharapkan lebih sempurna gitu ya. Oke, Julio. Julio hadirkah? Julio tidak hadir, Pak. Kemana dia? Tidak hadir, Pak. Dia nggak hadir, nggak tahu, nggak ada kabar berita. Nggak ada, Pak. Nggak dikabarin. Oke. Next adalah si Kania. Bikin lebih Iya, Pak. sempurna, lebih lengkap, coba. Tapi jangan baca materi. Kalau baca materi saya itu 6 halaman ya. Tadinya 8 tadi pagi sebelum subuh saya resume lagi bisa jadi 6. Saya perpendek. Oke Kania. Iya, Pak. Pertanyaan pertama, materi kita judulnya apa, terus yang dibahas apa saja ada di situ. Jadi materi kita hari ini tuh tentang sejarah uang hingga uang digital. Nah, yang pertama itu dibahas tentang sejarah uang, Pak, di mana ada perkembangan uang di dunia itu. Dari yang pertama itu kayak prabarter, barter, baru uang barang, uang pasca barang, uang logam, sama uang kertas. Nah, baru ada sejarah uang pertama di dunia itu kalau nggak salah oleh bangsa Lydia, itu abad ke-6 sebelum Masehi, Pak. Nah, terus kemudian ada juga sejarah uang di Indonesia, itu kalau nggak salah di tahun 1946, itu mulai diterbitkan mata uang pertama oleh pemerintah. Kalau nggak salah itu namanya ORI, Pak, Uang Republik Indonesia. Terus selanjutnya itu di sini kita ngebahas juga
dari barter hingga uang kripto sejarahnya. Setelah itu ngebahas juga kapan uang itu ditemukan. Itu uang itu kalau yang saya baca itu katanya konsepnya itu udah dikenal selama ribuan tahun, Pak. Jadi susah buat tahu untuk penemu aslinya siapa. Baru itu ngebahas juga bentuk uang awal, di mana awal-awal itu dalam bentuk sistem barter, terus berubah jadi uang komoditas atau uang barang dagangan. Selanjutnya ada juga pembahasan tentang pencetakan koin pertama. Itu koin pertama itu dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi. Itu oleh bangsa Lydia tadi. Itu kerajaan dari Yunani kuno. Terus baru ada perkembangan uang representatif, Pak. Itu setelah dibentuknya OneCoin, terus dia kayak uang representatif itu perwakilan, digunakan untuk transaksi keuangan, jadi tanpa membawa koin gitu, Pak. Jadi kayak uang perwakilan. Baru selanjutnya ada uang fiat. Itu mirip juga kayak representatif, tapi nilainya itu ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya itu dibahas juga pada materi ini ada kemunculan sistem perbankan. Itu pada awal tahun 2000 sebelum Masehi oleh kerajaan Cina, India, Asyur, sama Yunani. Baru selanjutnya ngebahas uang digital dan kripto. Itu muncul karena inovasi dari uang fiat. Baru pertukaran keuangan dicatat secara digital. Udah, Pak, kayak gitu, Pak. Sampai sekarang muncul uang digital dan rupiah digital. Baik, Pak. Seperti itu. Oke, lengkap. Semakin lengkap dan tambah detail. Oke kan ya, Tasa, what is your opinion about our material today? Tasa, adakah? Hadir, Pak. Oke, masih sama. Menurutmu seperti apa? Ini kesininya tambah lengkap tanggal lengkap. Silakan Tasa. Jangan baca. Kalau menurut saya materi hari ini kan membahas sejarah perkembangan sistem pembayaran uang dari yang tadinya barter, terus jadi ceritanya uang barang, terus habis itu dari uang logam kertas sampai jadi sistem uang digital. Terus itu saja. Iya, Pak, itu aja. Itu aja. Oke, nggak apa-apa. Sekarang Naufal. Ya, Pak. Sila Naufal. Masih sama pertanyaan, Pak. Sama. Saya mau lihat pendalaman kalian, pemahaman dulu lah. Pertama sih ininya dulu. Care or not care with the material yang saya bagi itu dibaca apa tidak. Kedua, penilaiannya adalah pendalaman. Tadi kan ada yang jawab, bahkan tadi ada yang tidak jawab. Ada yang jawab tapi pendek sedikit, ada yang jawab mulai lengkap, ada tambahan, dan seterusnya. Ya, jadi mortaposenya ada seperti itu tuh. Ini tidak jawab, ada yang jawab tapi dikit, ada yang jawab tapi nggak lengkap, ada yang jawab lengkap tapi nggak detail, tapi terakhir udah ada yang jawab
kecuali yang bukan yang terakhir, yang sebelumnya kayak si Kania itu udah jawab lengkap dan detail, hampir detail, tapi masih belum detail juga, belum habis. Tapi perkembangan sudah semakin begitu ya. Terakhir itu si Kania lah, kalau mau melebihi sekarang benchmarknya di Kania itu bisa ngelebihkan Kania apa enggak. Jadi kan tadi ya saya katakan ada yang nggak jawab, wah parah kan gitu. Ada yang jawab pendek, ada yang jawab tidak lengkap, ada yang jawab lengkap tapi tidak detail, ada yang jawab lengkap dan detail. Nah, Naufal silakan. Baik, Pak. Nah, jadi pertama kita mulai dari sejarah uang. Sejarah uang ini pertama untuk yang di dunia pertama kali dimulai pada bangsa Libya. Kemudian uang yang pertama kali digunakan pada sebelum penggunaan mata uang seperti logam dan lain-lain itu menerapkan yang namanya sistem barter atau uang komoditas, yang dimana setiap barang komoditas itu memiliki nilai yang untuk ditukarkan untuk saling membantu manusia. Kemudian sejarah mata uang di Indonesia itu pertama kali diciptakan itu pada tahun 1946, yakni Uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI. Kemudian dari barter ini kemudian tercipta percetakan koin pertama. Percetakan koin pertama itu pada tahun 600 Masehi di Libya. Pada saat itu menggunakan sistem logam atau tanah liat. Kemudian perkembangannya terus berlanjut hingga ke perkembangan uang representatif, yaitu digunakan untuk transaksi keuangan tanpa membawa koin. Kemudian terus berkembang hingga pada akhirnya pada masa sekarang setelah uang digital. Udah. Kalau sudah, Sultan Excel. Ya, Pak. Ya, silakan Sultan Excel. Masih sama. Tadi kan saya sudah sampaikan tujuan saya untuk di tahap ini, nanti baru terakhir untuk siapa yang berinisiatif. Kalau kita detailin nanti ada beberapa pertanyaan saya lempar, saya ingin jawab. Kalau ini bagi rata ini semua, saya pengen dengerin opininya gimana tentang materi tadi. In the same question. Materi kita judulnya apa, membahas mengenai apa. Jawabnya boleh, ada ini. Tadi saya kasih contoh, ada yang tidak jawab. boleh Excel tidak jawab. Boleh jawab tapi nggak lengkap. Boleh jawab lengkap tapi nggak detail. Ya bisa aja. Silakan. Tadi ada pilihan-pilihannya itu kan. Oh. Lah, baru bangun tidur. Susah. Saya jelasin dari tadi. Ya, Pak. Ya, silakan. Oke, jadi kan materi kita pada hari ini kan tentang dari proses dari perubahan sejarah uang dari yang awalnya hanya berbentuk fisik yaitu logam, kertas, tanah liat, dan beralih ke sampai sekarang uang digital. Jadi untuk sejarah uang sendiri, pertamanya sejarah perkembangan dunia itu kan dibagi ke 6 tahapan. Itu ada prabarter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Dan untuk uang yang pertama di dunia itu ada di bangsa Libya yang tadi Novel sudah jelasin. Di mana itu ada di Asia Barat Daya yang sekarang menjadi wilayah Turki. Dan pada abad ke-6
itu sudah mulai ada menggunakan fisik yaitu logam, tapi dari transaksi ini menggunakan campuran emas dan perak, juga perbandingan 75-25, dan dilanjutin pada 500 sampai 560 sampai 546 Masehi, bangsa Yunani juga bikin nih logam yang dimana itu sekarang menjadi uang logam pertama yang dikenal. Dan Indonesia juga memulai mata uang itu pada tahun 1946 setelah kemerdekaan, yang dimana diterbitkan oleh pemerintah, disebutnya ORI, yang tadi sudah Novel juga jelasin, uang Republik Indonesia, dan diedarkannya pada 30 Oktober, dan dilanjutkannya dengan percetakan koin pertama itu. Tadi kan juga dijelasin, koin pertama itu dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi di Lydia. Ya, di mana itu sebuah kerajaan Yunani kuno. Dan dilanjutkan kepada pengembangan uang representatif. Yang dimana uang representatif ini yang dimaksud itu diwakilkan untuk digunakan sebagai transaksi keuangan tanpa membawa koin. Jadi uang cetak kertas ini mewakili sesuatu yang nilainya yang bernilai tanpa memiliki intrinsiknya. Yang dimana itu kayak uang kertas yang sekarang kita pakai. Tapi uang representatif ini juga didukung sama komoditas atau aset fisik lainnya. Jadi secara langsung terhubung dengan nilai nominalnya. Jadi contoh dari uang representatif itu sendiri itu adalah kayak standar emas. Standarnya tuh kalau sekarang tuh kan emas kan. Jadi uang yang kita gunakan, misalkan emas tuh nilainya 1 gram, itu kan nilai udah 900 sampai 1 juta. Itu jadi uang yang kita gunakan itu standarnya dari emas. Ketika harga emas naik, inflasi juga berpengaruh gitu ya, nilai mata uang dari kita sendiri. Yang itu udah mulai banyak digunakan negara pada abad ke-19 sampai awal ke-20. Dan sampai sekarang sistem emas ini akhirnya masih sering dipakai juga. Dan setelah itu ada uang fiat. Uang fiat ini juga sebenarnya mirip sama uang representatif, tapi nilainya ini ditentukan oleh pemerintah. Jadi si fiat ini tidak memiliki nilai intrinsik, dan juga dapat menimbulkan resiko apabila pemerintah tidak mampu mempertahankan nilai uang itu sendiri. Jadi kayak di BI itu kan dia membuat regulasi mengenai kayak standar nilai uang itu sendiri. Ya, dan kayak dari suku bunga dan lain-lain. Terus setelah itu dilanjutin sama kemunculan dari sistem perbankan. Nah, jadi pada awal tahun 2000 sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan di Cina, kayak India, Asyur, dan Yunani itu mendirikan berbagai jenis bank yang ngeluarin pinjaman dan menyimpan simpanan. Tapi sistem ini ngilang gitu karena seiring runtuhnya dari kerajaan-kerajaan itu sendiri. Dan pada awal 16, bank itu muncul lagi, dan bank sentral itu mengendalikan dari nilai uang kertas, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar agar tidak mempercepat inflasi. Jadi sama yang kayak saya jelasin tadi, jadi maksudnya pemerintah mempertahankan nilai uang fiat itu jadi dari bank-bank sentral ini membatasi dari uang yang beredar, membatasi suku bunga juga, agar nilai itu tetap terjaga, nilai dari suatu nominal uang di suatu negara itu tetap terjaga. Terus
muncul lagi mata uang nasional. Jadi pada pedagang investor pun bisa memprediksi nilai mata uang di masa depan dengan adanya mata uang nasional. Dan juga pedagang falas bisa menjual belikan mata uang untuk memanfaatkan fluktuasi nilai tukar. Jadi mereka bisa mempelajari. Jadi kayak misalkan di saat Indonesia mengalami inflasi, biasanya para investor atau para pedagang ini mereka cari nilai mata uang suatu negara yang ibaratnya malah memperkuat, contohnya dolar gitu. Jadi mereka di saat Indonesia mengalami inflasi, para pedagang menukarkan mengkonversikan mata uang mereka biasanya ke dolar atau enggak pound sterling. Tapi itu sebenarnya bisa berdampak buruk sih ke Indonesia. Jadi kita uang yang beredar dolar di Indonesia jadi makin banyak, jadi ya sebenarnya malah makin inflasi. Tapi di sudut pandang pedagang atau investor tuh menguntungkan. Dan setelah itu uang yang tadi berbentuk fisik itu sekarang udah mulai beralih lagi nih ke digital dan kripto. Jadi pada akhirnya transaksi online ini muncul karena inovasi uang fiat. Jadi kayak pertukaran keuangan dapat dicatat secara digital melalui lembaga keuangan yang terverifikasi. Dan uang digital itu dicirikan sebagai transaksi tanpa pertukaran uang fisik yang terjadi. Jadi kayak secara elektronik lah. Dan jadi uang yang bersifat digital ini juga dapat meningkatkan sistem moneter karena memungkinkan transaksi lintas negara secara instan dan mempercepat implementasi kebijakan moneter melalui bank sentral. Dan uang digital ini juga digunakan menggambarkan mata uang kripto yang pertama kali pada 2008. Jadi yang kita kenal sekarang sebagai Bitcoin gitu. Transaksi menggunakan mata uang ini dicatat pada blockchain yang di-hosting oleh komputer. Apalagi kan kalau Bitcoin ini sebenarnya kurang lebih sih Bitcoin ini mirip kayak mata uang suatu negara. Dia punya nilainya sendiri, tapi berbasis digital dan tidak ada verifikasi pemiliknya siapa, dan benar-benar aman gitu lah. Kira-kira menjawab belum Pak? Apa ada yang perlu saya tambahkan? Penjelasan yang belum kurang ini. Ini sudah banyak tambahannya. Dari saya kan sesuai gini, saya nggak cukup, tidak cukup. Saya nilai mana yang jawabannya sebatas apa gitu. Jadi ini sudah, kalau saya boleh komen, ini sudah melebihi dari yang Kania tadi. Ada tambahan sudah terkait dengan inflasi. Dikaitkan juga dengan mulai memprediksi uang tuh. Uang zaman sekarang tuh udah mulai sekarang tuh. Inflasi kan sekarang ya. Ini sejarahnya udah sejarah yang masuk ke kenyataan yang sekarang, termasuk kenapa sih sekarang itu ada jual beli uang, itu muncul karena uang itu dijadikan komoditas, diprediksi itu yang tadinya uang itu hanya sebagai alat pembayaran, tapi sekarang sudah bukan lagi alat pembayaran, tapi malah komoditas berdagang karena soal nilai tadi. Punya nilai, setiap uang itu punya nilai. Nah, pedagang valuta asing itu dulu yang bisa kita bahas, dia berhasil tidak berhasil kan bagaimana memprediksi saja. Saya pegang dolar deh karena dolar akan naik kan gitu. Nah, sudah sampai ke situ tadi. Oke, thank you Excel.
Berikutnya adalah tadi sudah banyak dari Excel, tambahan-tambahannya sudah banyak. Farsha, Iya, Pak. silakan Farsha. Mau ngalahin Sultan, mau ngalahin Kania, atau di bawah, silakan. Oke, jadi materi Hilang suaranya. Tidak ada suaranya Farsha. Kehabisan kuota ya. Gak ada suara, jadi hilang ya. Jihan, silakan Jihan. Ya, baik Pak. Mungkin saya ingin menambahkan pada sejarah uang dalam peradaban manusia, yaitu dari barter sampai digital. Jadi saat itu berkembangnya sistem barter, yaitu tukar menukar. Habis itu ada terciptanya uang barang. Uang barang ini di mana uang sebagai alat transaksi, namun digunakan untuk menerapkan pertukaran komoditas barang-barang. Setelahnya ada uang primitif. Uang primitif di sini berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska. Kemudian sejarah uang logam dan uang kertas dimulai. Uang logam itu diciptakan pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi oleh Crassus di Yunani. Dan juga kemudian tercetus uang kertas oleh orang Tiongkok pada abad 1 Masehi. Setelahnya tercipta uang kertas di dunia. Selanjutnya uang kertas itu berkembang seiring berkembangnya teknologi dan inovasi menjadi e-wallet hingga koin digital. Pada e-wallet dan koin digital ini mulai tercipta juga perkembangan seperti QRIS, lalu cryptocurrency atau dengan mata uang digital. Selanjutnya ada rupiah digital menggunakan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Lalu di sini juga ada jenis-jenis rupiah digital, Pak, yaitu rupiah digital wholesale dan rupiah digital retail. Mungkin segitu aja, Pak. Terima kasih. Oh, maaf, tadi jaringannya saya tidak stabil, tidak wifi-nya. Jaringannya atau orangnya nggak stabil? Ini jaringan tadi tiba-tiba wifi-nya keputus, Pak. Ini udah disambungkan kembali. Tadi siapa tadi? Farsha. Oh, Farsha. Iya, Pak. Oke, Farsha. Tadi sebentar ya, saya nyatat Jihan dulu. Iya, Pak. Oke, Farsha. Ya, jadi materi kita hari ini tuh mempelajari tentang sejarah uang hingga uang digital, di mana sejarah uang itu dimulai dari prabarter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan juga uang kertas. Kemudian sejarah uang ini dimulai pada bangsa Lydia yang pada abad ke-6 sebelum Masehi itu
mulai menemukan uang yang terbuat dari campuran emas dan juga perak. Kemudian pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, bangsa Yunani ini mulai menciptakan uang logam. Terus untuk mata uang Indonesia sendiri itu pada tahun 1946 itu mulai terbit, namanya adalah ORI atau Uang Republik Indonesia yang pertama diedarkan pada tanggal 30 Oktober 1946. Kemudian di sini juga dibahas kapan uang itu ditemukan. Jadi penggunaan uang itu mulai ditemukan pada masa peradaban kuno, di mana pada peradaban kuno ini mereka menggunakan tablet tanah sebagai catatan hutang dan transaksi. Kemudian di sini juga ada pembahasan tentang bagaimana bentuk awal uang itu, dimulai dari yang dahulu kala itu menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang, kemudian menjadi sistem berubah menjadi uang komoditas atau uang barang dagangan. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, mereka mulai menggunakan logam mulia seperti emas dan juga perak. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada tentang pencetakan koin pertama, di mana pencetakan koin pertama itu pada tahun 600 sebelum Masehi di Lydia di sebuah kerajaan Yunani kuno. Kemudian ada selanjutnya perkembangan uang representatif. Jadi uang representatif ini adalah uang yang digunakan untuk transaksi keuangan tanpa membawa uang koin. Jadi uang ini dicetak di atas kertas dan mewakili sesuatu yang bernilai tanpa memiliki nilai yang intrinsik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah uang fiat, di mana uang fiat ini mirip dengan uang representatif, namun nilainya ini telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya itu ada pembahasan tentang kemunculan sistem perbankan yang dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi, di mana kerajaan-kerajaan di Cina, India, Asyur, dan Yunani ini mendirikan berbagai jenis bank yang mengeluarkan pinjaman dan menyimpan simpanan. Kemudian sistem ini mulai menghilang seiring keruntuhan kerajaan-kerajaan tersebut. Bank kemudian dikenal pada abad ke-16. Itu bank sentral bank sentral mengendalikan uang nilai kertas, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar untuk agar tidak mempercepat inflasi. Terus pada akhirnya ada uang digital dan kripto. Pada akhirnya ini transaksi online ini mulai muncul karena inovasi dari uang fiat. Begitu, Pak. Oke. Cukup lengkap tapi belum mengalahin si Excel ya. Tapi udah cukup lengkap, ada tambahan tadi sudah nilai intrinsik walaupun sebelumnya juga tersebut. Nanti saya akan mengeksplor tentang nilai uangnya. Ini baru kita cerita. Ini jadi kalau kita ngomong ini, saya kasih ininya, clue-nya. Di uang itu sebenarnya ada dua, soal bentuknya sama soal nilai. Nah, ya kan? Ngomongnya kalau di sejarah itu dua aja itu kan. Isinya bentuknya dulu kayak apa, ada bentuknya apa enggak, oh bentuknya dulu barang, oh bentuknya ini. Baru kesininya itu ngomong soal nilai. Ya kan? Nilai pertama dikenalkan itu bahkan belum, orang masih belum percaya nilai itu, masih di backup lagi. Tadi ada dicerahkan yang sebelumnya juga dijelaskan itu ada emas tambah perak perbandingan 25-75 gitu. Orang masih belum percaya. Kesini yang tadi disebut dengan uang representasi dan uang fiat tadi, uang fiat. Jadi fiat itu artinya di approve. Kalau fiat itu fiat bayar, itu artinya siap bayar. Kata fiat. Jadi representasi itu kan mewakili, wakil dari barang. Terus kemudian uang representasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu namanya uang fiat. Kalau representasi menggantikan nilai barang aja. Jadi kalau kita lihat
Di dalam uang itu sebetulnya ngomongnya ada dua hal di situ. Bentuknya dulu bentuknya apa? Ada yang bentuknya skop, ada yang bentuknya tadi tablet. Yang kedua ngomong soal nilai sih. Nah, ini ya yang nanti kalau mau mengeksplor ke seluruh silakan. Sekarang thank you Farsa, bagus. Terus kemudian siapa lagi nih? Kafka. Ini bisa kebagian semua nggak nih ya? Baru sampai 30, 23. Kafka silakan. Kafka kemarin nggak ada, baru sekali ya? Nggak ada Kafka sekarang. Mana dia beli Kafka nggak hadir? Oke, lanjut ke Naila. Naila tidak ada? Nah, Naila tidak ada? Debli tolong dicek yang siapa-siapa yang nggak hadir nanti ya. Terus kemudian Naila, silakan. Nilai hadir nggak Naila? Inovaliza. Ada Inovaliza. Giovanni. Jarwa. Oke, go Giovanni cowok ya. Oke, silakan. Masih yang sama opinimu. Atau Jadi pada materi kita kali ini kita membahas tentang sejarah uang, mulai dari sejarah uang di Indonesia, bahkan ke uang di luar negeri, yang berawal dari kapan uang ditemukan, yang berada pada tahun 1000 sebelum Masehi, dan juga bentuk awal uang, dan juga percetakan uang pertama yang terbentuk pada 600 sebelum Masehi, perkembangan uang yang mulai dari koin, mulai dari koin berharga, mulai dari koin logam mulia dan juga emas, itu dibentuk menjadi koin yang kecil, berguna untuk bertukar dari koin itu menjadi barang-barang yang mereka inginkan, sampai ke perkembangan uang representatif. Ini seperti kayak uang kertas, tetapi dicetak sebagai uang pengganti dari uang koin yang berharga. Akhirnya ini juga digunakan pada pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan perkembangan mulai berkembang sampai ke uang flat, yang dimana ini uang flat ini adalah uang umum pada umumnya sekarang yang kita gunakan, yang berbentuk seperti kertas, sampai ke kemunculan sistem perbankan di tahun 2000 sebelum Masehi, yang muncul di kerajaan Cina, India, Asyur, dan Yunani. Selanjutnya lanjut ke uang digital yang berada di sistem perbankan sekarang. Setelah uang digital muncul, akhirnya berkembang menjadi perkembangan kripto. Dari perkembangan kripto ini kayak
menjadi sistem-sistem saham seperti itu sampai akhirnya kripto ini memunculkan bentuk fisik yaitu Bitcoin. Setelah dari munculnya itu muncul Bitcoin mungkin itu adalah bentuk terakhir dari perkembangan uang sampai sekarang, mulai dari masa sebelum munculnya barter sampai masa prabarter sampai di barter, tadi teman-temannya uang koin sampai uang kertas. Itu sih Pak dari saya Pak. Bitcoin itu menurutmu yang terakhir? Iya Pak. Soalnya dia bentuk dari, kalau dari yang saya tahu, saya belum turun langsung sih Pak. Tapi dari yang saya tahu itu adalah bentuk terakhir, bentuk dari Bitcoin, bentuk dari apa? Dari saham-saham itu sih Pak. Saham. Kripto. Bitcoin itu salah satu bentuk uang kripto. Iya. Contohnya dari Bitcoin. Nah, apakah itu yang terakhir sekarang? Sepemahaman saya itu sih Pak. Saya belum turun langsung sih, belum untuk mendalami materi itu. Oke. Belum digital, belum digital ya. Oke. Mestinya anak-anak sekarang itu justru poinnya di situ tuh, anak-anak milenial di uang digitalnya itu. Oke. Next adalah Syakira. Hadir Pak. Ya, silakan. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu sejarah uang hingga uang digital. Dimulai dari barter. Barter dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat antara nilai barang yang ditukarkan. Tetapi pada akhirnya adanya perbedaan nilai antara barang yang akan ditukarkan menjadi masalah dalam melakukan barter. Nah, setelah barter dinilai tidak efektif lagi, maka mulai dikenal sistem uang barang, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan biji-bijian, teh, tembakau, dan yang lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, barang yang digunakan untuk pertukaran adalah ternak, lalu berkembang menjadi uang logam dan juga uang kertas. Kita juga nanti akan membahas sejarah uang logam dan uang kertas sampai sekarang memasuki uang digital. Dibanding harus membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, lebih efektif menggunakan uang elektronik. Dengan menggunakan uang digital, pengguna yang bertransaksi hanya memerlukan aplikasi di HP penggunanya. Seperti contohnya e-wallet, ada Shopee Pay, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya, Pak. Udah? Sudah, Pak. Menurutmu tuh lengkap tuh? Berguru sama si Excel sama si apa tadi? Kania. Tadi kan standar terakhir itu dia ya. Standar terakhir itu kita adalah Sultan Excel sama Kania. Kania sama Sultan Excel. Masih belum melampaui si apa Giovanni. Kok Giovanni? Siapa tadi? Syakira. Mau nambahin nggak? Cukup, Pak. Cukup segitu aja. Iya, Pak. Cukup itu C itu, kalau cukup. Oke. Terus yang plusmu dari kamu itu adalah suara tuh bagus loh. Jelasannya runtun sama jelas suaranya. Oke, terus kemudian Jihan. Jihan tadi ada lagi ya? Tadi kan ada Jihan. Iya, Jihan ada dua ya. Jihan Kamila sekarang. Tadi ada Jihan Luktia. Jihan Kamila ada. Ini yang lain ya, yang lain. Ini karena saya mau bagi rata sekarang, karena terakhir.
supaya terdapat, saya bisa ngeliat bedanya sih di antara kalian tuh mana sih yang sebetulnya yang bagus-bagus, oh ini yang ini. Kalau kemarin kan saya sporadis, ini mau saya bagi rata, nanti saya akan lihat nih mana yang bagus, mana yang lengkap, mana yang jelas, mana yang itu gitu loh. Nah, jadi saya mulai dari bawah tadi, biasanya kan mulai dari atas, jadi saya mulai dari bawah ke atas. Jadi ya udah siap-siap aja nih kalau setelah ini siapa, terus ini siapa gitu ya. Biar cepat saja, maksud saya biar terbagi ke bagian semua nih. Kalau soalnya kita kuliah terakhir hari ini. Bagaimana Jihan? Tidak mau menjawab atau tidak hadir ya? Tidak Debli, hadir, Pak. tolong Debli dicekin ya, yang tidak hadir, yang tidak Iya, hadir Pak. tidak hadir. Berarti saya nggak ngapain lama-lama nungguin dia gitu. Tidak hadir ya? Iya, Pak. Oke. Sekarang Desti. Nah, setelah Desti kan pas nanti udah siap-siap tuh kan, siapa-siapa gitu. Desti hadir nggak? Ada, Pak. Ya, silakan Des. Jadi materi kita hari ini sejarah uang hingga uang digital. Sejarah uang pertama itu sebelum adanya nominal uang, kita dulu menggunakan sistem barter. Sistem barter itu sistem prabarter karena semuanya dipenuhi dan manusia masih menjadi produsen dan konsumen, belum ada nilai tukar. Kemudian ada masa sistem barter. Seiring berjalannya waktu, karena manusia menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan menjadi manusia makhluk sosial, manusia menggunakan sistem barter. Contohnya menukarkan sekantung telur dengan beras. Karena sistem barter lambat laun belum banyak disepakati karena banyak memiliki kendala, keberadaan permasalahan ini akhirnya manusia berinovasi menciptakan uang komoditas atau uang. Hilang suaranya. Habis kuotanya. Desti hilang suaranya. Uang primitif. Uang primitif berasal dari cangkang kerang atau hewan moluska. Selanjutnya, uang ditemukan. Uang ditemukan itu percetakan pertama adalah uang logam. Uang logam diproduksi dengan berat dan ukuran standar. Di Lydia di sebuah kerajaan Yunani kuno. Kemudian berkembang menjadi uang representatif. Selepas dibentuknya uang koin, kemudian berkembang uang representatif atau uang perwakilan. Uang ini tanpa membawa koin, uang dicetak di atas kertas namun belum memiliki nilai intrinsik. Kemudian berkembang kembali menjadi uang fiat. Uang fiat ini ditemukan oleh pemerintah karena uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik dan menimbulkan risiko apabila pemerintah tidak mampu mempertahankan nilai uang fiat. Kemudian kemunculan sistem perbankan. Sesuai materi yang kita pelajari, sistem perbankan adalah lembaga intermediari
yang mengeluarkan pinjaman dan menyimpan simpanan. Bank dikenal pada abad ke-16. Kemudian muncul uang digital dan kripto. Jenis-jenis uang digital ada 2 kategori, yaitu rupiah digital wholesale dan rupiah digital retail. Bedanya rupiah digital dengan uang atau rupiah digital sebagai alat pembayaran sah untuk mengganti uang kartal, sementara uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Teknologi yang umumnya banyak digunakan dan kita sering gunakan setiap harinya adalah e-wallet dan QRIS sebagai pembayaran non-tunai. Teknologi keuangan juga tidak berhenti berkembang. Ada kehadiran mata uang Dogecoin dan Tezos. Putus-putus, Desti. Mungkin cukup ya, Desti ya. Karena terputus-putus juga, tapi saya sudah tangkap. Yang perlu saya luruskan tadi dari Desti itu adalah soal pra sebelum sistem barter. Ya, sebelum sistem barter itu tadi si Desti tadi tambahannya sebetulnya menyangkut soal makhluk sosial tadi ya, belum disebut sebelumnya. Itu cerita sebelum barter itu. Semua dipenuhi sendiri oleh orang itu. Tapi karena dia masuk sosial, maka dia berinteraksi. Ketika interaksi belum punya alat apa-apa, maka dia melakukan barter. Gitu ya, Desti. Jadi makhluk sosial itu bukan setelah barter. Dulu masuk sosial itu, ya maksudnya sosial barter itu muncul karena dia masuk sosial. Sebelum itu, dia manusia belum sosial ya. Semua dia penuhi sendiri. Kalau penuhi sendiri perlu tukar-menukar nggak? Sama dengan ada bangsa yang mandiri itu. Kayak ada suku di mana itu. Nggak tahu sekarang masih bertahan apa enggak. Di suku Tengger sana ya. Yang dia ada, Baduy luar, Baduy dalam. Yang Baduy luar udah berinteraksi dengan orang. Baduy dalam itu nggak ada. Nggak terima budaya luar. Nggak membutuhkan orang luar. Nggak pakai sendal, nggak pakai apa ya. Apa adanya. Jadi makhluk sosial itulah yang menyebabkan barter itu ada. Nah, hal barunya dari siapa tadi? Dari Desti adalah menyebut masuk sosial itu bagian dari sejarah uang tuh. Tapi ketika era mulai manusia berinteraksi tapi belum punya alat, belum punya uang, terus kemudian ya dilakukan barter. Tapi dia sudah mulai berinteraksi. Sebelum itu makhluk sebagai manusia sebagai makhluk sosial itu belum muncul. Masih semua dikerjakan sendiri, dipenuhi sendiri. Semua masih mandiri. Oke. Gina sekarang. Felix ya? Felix belum ya, Felix ya tadi? Belum, Felix? Ya, silakan Felix. Nah, jadi untuk hari ini kita membahas tentang sejarah uang hingga uang digital. Sejarah uang sendiri, sesuai tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman juga, sejarah perkembangan uang di dunia terbagi menjadi dalam 6 tahapan, yakni prabarter, barter,
uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Uang pertama di dunia juga pada awalnya uang diprakarsai oleh bangsa Lydia di Asia Barat, sekarang menjadi wilayah Turki. Pada saat itu uang terbuat dari campuran emas dan perak, dan uang itu dari bangsa Yunani dikenal sebagai uang logam pertama. Kalau tadi dari dunia, sekarang dari sejarah mata uang Indonesia juga berawal dari diterbitkannya mata uang ori yang diedarkan pada 30 Oktober 1946. Jadi dari sejarah uang memperlihatkan perkembangannya dari barter sampai sekarang uang digital. Uang dikenal selama ribuan tahun yang lalu dari yang prabarter. Itu sebelum uang dikenal, mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri karena mereka juga belum sadar bahwasanya manusia itu makhluk yang sosial, butuh orang lain juga. Bentuk uang di masa yang lalu sistemnya barter, jadi sistem itu berubah menjadi uang komoditas, atau sekarang itu uang diperdagangkan. Tapi uang komoditas yang zaman dulu itu bentuknya mata uangnya seperti garam, kulit kerang, manik-manik, atau barang berharga lainnya yang tidak mudah dibentuk. Selanjutnya ada pencetakan koin pertama. Setelah menjadikan logam mulia sebagai uang, kemudian muncul mata uang logam yang diproduksi dengan berat dan ukuran standar. Pencetakan koin pertama ini dimulai pada 600 sebelum Masehi, itu yang di Lydia tadi, di Yunani kuno. Lalu perkembangan uang representatif. Selepas dibentuknya uang koin, kemudian berkembang uang representatif atau perwakilan yang digunakan untuk transaksi keuangan hingga tanpa membawa koin. Uang ini dicetak atas kertas dan mewakili sesuatu yang bernilai tanpa memiliki nilai intrinsik. Uang representatif memiliki nilai yang didukung oleh komoditas atau aset fisik lainnya juga. Lalu ada uang fiat. Itu uang fiat itu mirip dengan uang representatif tadi, namun nilainya telah ditentukan oleh pemerintah. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik dan dapat memiliki resiko apabila pemerintah tidak mampu mempertahankan nilai uang fiat tersebut. Adapun juga muncul sistem perbankan pada awal tahun 2000 sebelum Masehi. Kerajaan-kerajaan juga mendirikan berbagai jenis bank yang mengeluarkan pinjaman dan melakukan jasa simpanan. Namun sistem itu telah hilang seiring keruntuhan kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian juga muncul mata uang nasional, sehingga para pedagang sampai dengan sekarang juga investor gitu mulai memprediksi nilai mata uang di masa depan, sehingga pedagang falas menjual-belikan mata uang untuk memanfaatkan fluktuasi nilai tukar. Hingga sampai sekarang juga mereka mempelajari perekonomian nasional dan faktor-faktor lain untuk berdagang berdasarkan proyeksi atau perkiraan masa depan. Uang digital sampai dengan sekarang kripto muncul karena inovasi uang fiat. Pertukaran keuangan dapat dicatat secara digital melalui lembaga keuangan dan terverifikasi. Uang digital juga dicirikan sebagai transaksi tanpa pertukaran uang fisik yang terjadi secara elektronik. Sehingga kesimpulannya, sejarah uang ini menunjukkan evolusi dari unsur fisik dan nilainya. Dari sistem barter kuno hingga uang digital modern dan sekarang,
uang juga terus beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi yang berkembang. Nilai uang juga ditentukan oleh berbagai faktor, dari kegunaan, kebutuhan, dari jaminan pemerintah dan kepercayaan masyarakat. Segitu, Pak. Oke. Ada tambahan soal nilai kepercayaan ya. Walaupun itu bagian dari nilai uang sebenarnya. Oke, makasih. Berikutnya adalah Gina. Ada Gina? Silakan Gina. Jadi inti materinya adalah kita akan belajar tentang sejarah perkembangan uang dari zaman sebelum barter ya hingga munculnya uang digital dan rupiah digital yang diusulkan oleh Bank Indonesia. Jadi poin-poinnya adalah kita akan belajar tentang tahap perkembangan uangnya, sejarah uang yang dibagi dari sebelum zaman barter, dari barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam dan uang kertas hingga uang digital. Lalu akan dijelaskan sejarah uang pertama di dunia itu seperti apa, sejarah uang di Indonesia, evolusinya sistem barter ke uang digital. Jadi uang telah mengalami evolusi dari sistem barter ke uang komoditas, uang logam, uang kertas, hingga uang digital dan mata uang kripto seperti Bitcoin. Nah, kemunculan uang digital itu memudahkan transaksi lintas negara dan mempercepat implementasi ke kebijakan moneter ya. Mata uang kripto itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Lalu ada inovasi dari Bank Indonesia itu mengembangkan rupiah digital atau CBDC yang pastinya berbeda dari uang elektronik karena diterbitkan oleh Bank Indonesia dan akan berfungsi sebagai alat pembayaran sah yang tidak dapat menggantikan uang tunai atau uang elektronik. Kemudian manfaatnya rupiah digital itu untuk mempermudah bisnis dengan mengurangi biaya transaksi dan administrasi serta meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam transaksi digital. Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Gina. Terus berikutnya adalah setelah Gina, Alia. Iya, Pak. Silakan. Jadi kita akan mempelajari sejarah uang dan hingga uang digital. Sejarah perkembangan uang di dunia terbagi menjadi 6 tahapan, yaitu prabarter, barter, uang barang, dan uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Uang pertama di dunia awalnya diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang terbuat dari campuran emas dan perak dengan perbandingan 75:25. Pada tahun 560 sampai 546 sebelum Masehi, bangsa Yunani mulai menciptakan logam dan bangsa Yunani dikenal sebagai uang logam pertama. Sejarah mata uang Indonesia berawal pada tahun 1946, yakni dengan diterbitkannya mata uang pertama oleh pemerintah yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun lembaran ORI pertama bertulis emisi pada tanggal 17 Oktober 1945. Kapan uang ditemukan? Konsep uang sudah dikenal selama ribuan tahun. Saat peradaban kuno, masyarakat menggunakan tablet tanah liat sebagai catatan hutang dan transaksi. Sementara itu, bentuk fisik uang yakni muncul di Cina sekitar 1000 sebelum Masehi dengan menggunakan cangkang crowry sebagai mata uang. Bentuk
awal uang. Bentuk uang di masa lalu adalah sistem barter. Kemudian sistem itu berubah menjadi uang komoditas, yaitu uang barang dagangan. Pada akhirnya, uang komoditas digunakan untuk transaksi apapun. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, mereka mulai menggunakan logam mulia seperti emas dan perak sebagai komoditas. Lalu selanjutnya, percetakan koin pertama. Dimulai pada tahun 600 sebelum Masehi di Lydia, sebuah kerajaan Yunani kuno. Koin logam yang seragam menjadikannya lebih mudah dibawa dan diperdagangkan, sekaligus mengurangi resiko penipuan. Mulai saat itu, uang mewakili nilai yang diberikan oleh pemerintah dan menerbitkan koin. Selanjutnya adalah perkembangan uang representatif. Uang representatif atau perwakilan yang digunakan untuk transaksi keuangan tanpa membawa koin. Contohnya adalah standar emas yang digunakan oleh banyak negara pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selanjutnya adalah uang fiat. Uang fiat mirip dengan uang representatif, namun nilainya lebih ditentukan oleh pemerintah. Tidak memiliki nilai intrinsik dan dapat menimbulkan resiko apabila pemerintah tidak mampu mempertahankan nilai uang fiat. Kemunculan sistem perbankan. Pada awal tahun 2000 sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan di Cina, India, Asyur, dan Yunani mendirikan berbagai jenis bank yang mengeluarkan pinjaman dan menyimpan simpanan. Bank kemudian dikenal mulai abad ke-16. Bank sentral mengendalikan nilai uang kertas, suku bunga, dan jumlah uang beredar agar tidak mempercepat inflasi. Pedagang falas mulai menjual-belikan mata uang untuk memanfaatkan fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya, uang digital dan kripto. Transaksi online muncul karena inovasi uang fiat. Uang digital dicirikan sebagai transaksi tanpa penukaran uang fisik yang terjadi secara elektronik. Dapat meningkatkan sistem moneter, memungkinkan transaksi lintas negara secara instan, dan dapat mempercepat implementasi kebijakan moneter melalui bank sentral. Uang digital lebih sering digunakan untuk mengembangkan mata uang kripto yang pertama kali dibuat pada tahun 2008 dan memperkenalkan Bitcoin. Masuk sejarah uang dalam peradaban manusia dari barter sampai digital. Yang pertama adalah masa sebelum kemunculan sistem barter. Kalau diurut, sejarah uang dalam alat tukar tidak bisa dilepaskan dalam sistem barter. Sebelum sistem barter berlaku, manusia masih memenuhi kebutuhannya sendiri dan bergantung pada alam. Pada masa ini, manusia belum menjadi makhluk sosial